Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 14 ya. Jadi ini sebetulnya part 14 ini bukanlah yang terakhir ya. Itu karena durasi lebih loh kan. Noh, masih kelebihan durasinya noh kan. Di sini nih, tuh. Masih kelebihan. Maka ini part 14 bukanlah yang terakhir. Nanti ada penambahan part lagi, itu adalah part 15 ya. Untuk mengakhiri reaction sejarah Perang Dingin ya. Nah, tapi sebelum itu gue pengen dulu. Oke, yuk kita mulai. Ini pengumuman nih. Setelah Operation Rolling Thunder, pasukan Angkatan Darat Amerika mulai diberangkatkan ke Vietnam. Mereka mendarat di Danang pantai timur Vietnam Selatan yang merupakan salah satu pangkalan militer utama Amerika Serikat. Di sana mereka disambut hangat oleh wanita-wanita Vietnam Selatan. Sementara itu, di sisi Danang pantai timur Vietnam Selatan yang merupakan salah satu pangkalan militer utama Amerika Serikat. Di sana mereka disambut hangat oleh wanita-wanita Vietnam Selatan. Sementara itu, di sisi lain, pengoboman di Vietnam Utara dan kedatangan marinir Amerika Serikat ke Vietnam memicu gelombang protes di Washington. Demonstrasi tersebut diorganisir oleh mahasiswa untuk masyarakat demokratis dan kelompok anti perang lainnya. Diperkirakan sekitar 20.000 orang hadir, termasuk mahasiswa, aktivis perdamaian, dan warga sipil yang bersatu menuntut mengakhiri keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Hey, I'm an AI girl. I have an amazing memory, zero censorship, and enhanced privacy. I'll send you photos yang bersatu menuntut mengakhiri keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Kemudian kita menuju ke Vietnam Selatan. Pada tanggal 30 Maret 1965, serangan bom mobil Vietcong di depan kedutaan Amerika telah terjadi. Waduh. Peristiwa itu membunuh 20 dan melukai 200 orang. Mengetahui hal ini membuat Presiden Johnson mulai mengambil tindakan keras, dan pada tanggal 7 April 1965, Johnson dengan sungguh-sungguh berbicara kepada rakyat Amerika di TV. Ini membuat Presiden Johnson mulai mengambil tindakan keras, dan pada tanggal 7 April 1965, Johnson dengan sungguh-sungguh berbicara kepada rakyat Amerika di TV. My fellow Americans, I do not find it easy to send the flower of our youth, our finest young men, into battle. But we must not let this mask the central fact that this is really war. It is guided by North Vietnam and it is spurred by Communist China. Kini pasukan Amerika mulai ditingkatkan lagi di Vietnam dari 23.000 menjadi 184.000 prajurit, dan peperangan masih terus terjadi di garis depan. Dengan bala bantuan gelombang pertama, staf jenderal Amerika dapat menerapkan serangan besar untuk menemukan dan menghancurkan pasukan Vietcong. Operation ini memobilisasi ratusan prajurit dengan helikopter yang telah menjadi kuda modern dari divisi kavaleri pertama. Sementara itu, banyak jurnalis terjun langsung ke medan perang untuk melaporkan peristiwa yang terjadi selama Perang Vietnam. Namun tidak sedikit dari mereka yang mengalami trauma mendalam setelah menyaksikan betapa brutal dan kejamnya konflik tersebut. Adegan kekerasan yang mereka lihat seperti desa-desa yang dibakar, korban sipil yang berjatuhan, hingga kekacauan di garis depan. Hal itu membuat hancurnya mental banyak jurnalis. Bahkan beberapa jurnalis memutuskan untuk meninggalkan profesi mereka.
Sementara yang lain membawa luka emosional ini seumur hidup. Perang Vietnam tidak hanya mencatat tragedi bagi para prajurit dan warga sipil, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan mereka yang bertugas untuk menceritakan kisah tersebut kepada dunia. Kemudian televisi muncul menyiarkan gambar dan kesaksian tanpa sensor yang diselingi oleh penyampaian yang kuat dari penyiar televisi. If the American public had not known until then, they know now. The United States is indeed at war. Yes, it does. Yeah, it was pretty bad to listen to your friends crying out for help, not being able to do a thing. We just couldn't do anything. We were all pinned down. And, Di siaran itu juga memperlihatkan bahwa Jenderal Westmoreland tampak kelelahan di perang ini. one is, how long is this war going to go on? And two, how many more American boys will have to be sent here? Are there any answers to these questions? Certainly no simple answers. This war is not going to end by any one single battle or combination of battles. It could be a situation that could drag out for some time, and I think we must prepare for this eventuality. Certainly, as the war gets more intense, and I feel that it will in the coming months, we will suffer more American casualties. Jenderal Westmoreland menerima tambahan 250.000 pasukan lagi untuk memperkuat kehadiran Amerika di Vietnam. Beberapa kata penghibur ia sampaikan kepada para prajurit yang baru datang dengan harapan dapat meredakan ketegangan dan kecemasan mereka menghadapi medan perang yang berat. Dan untuk memaksa pasukan Vietnam Utara bertukuk lutut, strategi tambahan dianggap perlu. Jenderal Angkatan Udara Curtis LeMay, seorang pendukung kuat pengebom strategis, dengan tegas menyatakan bahwa Vietnam Utara akan dihancurkan sepenuhnya dan dikembalikan ke zaman batu. Setelah semua persiapan untuk pengeboman telah dipersiapkan, barulah di tanggal 29 Juni 1966 untuk pertama kalinya Johnson mengizinkan pengeboman di Hanoi dan pelabuhan Haiphong. Rencana pengeboman pelabuhan Haiphong ini merupakan operation yang sangat berisiko bagi Amerika Serikat karena pelabuhan tersebut digunakan oleh kapal-kapal barang Uni Soviet untuk menurunkan pasokan perang bagi Vietnam Utara. Maka dari itu, Amerika Serikat khawatir jika mengenai kapal Uni Soviet bisa memicu reaksi keras dari Uni Soviet. Akibatnya, sasaran pengeboman Amerika di wilayah Haiphong ini menjadi sangat terbatas. Untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, pesawat-pesawat pengebom Amerika ini menjatuhkan bom di pinggiran kota. Namun tindakan ini justru menyebabkan jatuhnya banyak korban sipil, dan tragedi ini segera dimanfaatkan oleh mesin propaganda Vietnam Utara yang menggambarkan Amerika Serikat sebagai agresor brutal yang tidak segan-segan menyerang warga tak berdosa. Sementara itu, target penghancuran Hanoi, ibu kota Vietnam Utara, juga akan memicu reaksi keras dari Cina. Maka dari itu mereka menjatuhkan bom di luar batas kota. Ho Chi Minh yang pada saat itu berparade di sepanjang pelabuhan Haiphong bersama teman-temannya dari Angkatan Laut Rusia mencoba untuk menenangkan orang-orang, terutama warga di Hanoi, dan suaranya bergema setiap dari pengeras suara. Ho Chi Minh mengatakan bahwa perang bisa berlangsung selama 5 tahun atau 20 tahun lagi, bahkan bisa lebih. Maka dari itu, warga Hanoi, Haiphong, kota-kota lain, pusat bisnis dan pabrik-pabrik yang ada mungkin bisa hancur total. Tetapi orang Vietnam tidak akan membiarkan diri mereka diintimidasi, karena tidak ada yang lebih berharga bagi mereka selain kemerdekaan dan kebebasan.
Beberapa hari kemudian, salah satu pilot Amerika mencoba memberi serangan kecil ke Hanoi. Namun sebelum serangan dilakukan, pesawat Amerika ini dihujani peluru dari pasukan pertahanan Hanoi. Dari serangan pasukan pertahanan Hanoi, tidak ada yang bisa mengenai pesawat tersebut. Itu dikarenakan pesawat tempur Amerika ini telah didesain dengan peralatan elektronik. Maka dari itu, pesawat ini rentan terhadap tembakan darat bahkan dari kaliber kecil. Namun tak lama kemudian, mereka mengeluarkan rudal SAM canggih buatan Soviet yang mampu dikendalikan oleh radar, sehingga pesawat Amerika tersebut hancur meledak di udara. Dan sang pilot berhasil terjun menggunakan parasutnya dan ditangkap oleh pasukan Vietnam Utara. Sang pilot yang ditangkap mendapat luka yang serius, di mana lengan dan kakinya patah dan dirawat di rumah sakit Hanoi. Ternyata dia adalah John McCain, putra Laksamana yang bertanggung jawab atas zona Pasifik. Saat itu, John McCain menyampaikan sesuatu di depan kamera. I would just like to tell my wife I'll get well. I hope to see her soon. Appreciate it if you tell her that. That's all I have. Pilot Amerika yang tertangkap dikurung di penjara tua Perancis yang mereka sebut sebagai Hilton Hanoi. Para tahanan ini dibiarkan hidup untuk digunakan sebagai perisai manusia di pusat kota. Seorang mahasiswi bahasa Inggris bernama Trin Tingo berbicara kepada mereka melalui radio Hanoi dengan nada yang menunjukkan bahwa para tahanan tersebut telah dikhianati oleh pemerintah atau pihak yang memimpin mereka. GI, your government has abandoned you. They lied to you, GI. You have lost this war, GI. They cannot see you from your airplanes, GI. They come to bomb you. Kini pesawat-pesawat Amerika menjatuhkan ribuan ton bom untuk menghancurkan area yang diduga menjadi tempat persembunyian atau pertahanan pasukan Vietcong. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menyingkirkan pejuang yang bersembunyi di hutan adalah dengan menggunakan fosfor yang dicampur dengan napalm dan jelly bensin. Campuran ini akan membakar habis segala sesuatu saat meledak setelah benturan. Wesh. Wih, bomnya. Menghadapi Mantap itu serangan ledakannya. udara intensif dari pasukan Amerika, membuat Vietcong harus masuk ke terowongan bawah tanah yang sudah mereka siapkan dari tahun 1948. Terowongan yang paling terkenal adalah terowongan Chu Chi yang terletak dekat Saigon. Terowongan ini berfungsi sebagai tempat persembunyian, ruang hidup, rumah sakit militer, serta gudang penyimpanan makanan dan senjata bagi pasukan Vietcong. Kemudian pada akhir tahun 1967, Vietcong menerima perintah dari Hanoi untuk mempersiapkan serangan besar-besaran di seluruh wilayah selatan Vietnam. Mereka harus memilih tanggal penyerangan dengan cermat, dan akhirnya mereka menentukan penyerangan, yaitu di tanggal 30 Januari 1968. Tanggal tersebut merupakan hari Tet, Tahun Baru Vietnam. Maka dari itu, serangan yang akan dilakukan disebut dengan serangan Tet.
Sementara itu, di Saigon, perayaan Tet mulai dilakukan. Warga kota merayakannya dengan penuh sukacita, berkumpul bersama keluarga, memberi penghormatan kepada nenek moyang, serta menyajikan hidangan tradisional. Di sepanjang jalan dipenuhi suasana damai, seakan perang yang berkecamuk di negeri itu tidak ada. Bahkan setengah dari tentara Vietnam diliburkan. Begitu juga dengan beberapa pasukan Amerika yang menikmati tahun baru tropis di pantai. Namun di balik suasana tenang tersebut, pasukan Vietcong telah bersiap. Mereka menyusup ke kota, membawa persenjataan dan rencana matang untuk melancarkan serangan besar yang akan mengguncang Saigon dan seluruh Vietnam Selatan. Dan di saat malam tiba, tentara Vietnam Utara mulai melakukan serangan. Wah, ini yang semua si Vietcong ini parah. Di pagi harinya, tanggal 31 Januari 1968, situasi di Saigon sangat kacau. Asap tebal membubung dari bangunan-bangunan yang terbakar. Suara tembakan masih terdengar dari berbagai arah, dan warga sipil berlarian mencari perlindungan. Kondisi yang semula damai berubah menjadi medan pertempuran sengit, dan tidak ada yang tahu pasti siapa yang menguasai situasi. Woi, Di tengah gempuran serangan Vietcong, pasukan Vietnam Selatan berusaha mempertahankan posisi mereka. Meskipun diserang secara mendadak dan dalam kondisi yang tidak siap, pasukan Vietnam Selatan dengan dukungan dari militer Amerika Serikat berhasil bertahan di beberapa titik strategis. Pertempuran sengit yang terjadi di jalan-jalan kota Saigon membuat pasukan Vietnam Selatan harus melawan balik dengan sekuat tenaga, meski mereka mendapat serangan pasukan Vietcong dari segala arah. Berkat bantuan kekuatan militer Amerika, pasukan Vietnam Selatan secara perlahan mulai mengendalikan situasi dan memukul mundur pasukan Vietcong di sejumlah area. Di malam harinya, situasi di Saigon mulai kembali normal, namun atas serangan tersebut telah meninggalkan kehancuran besar, kerugian jiwa, dan ketakutan mendalam di kalangan penduduk sipil. Ternyata, serangan pasukan Vietcong tidak hanya terjadi di Saigon. Di beberapa titik lain di Vietnam Selatan, serangan besar-besaran juga dilancarkan pada waktu yang bersamaan. Salah satunya adalah di Hue, sebuah kota bersejarah yang merupakan bekas ibu kota Kekaisaran Vietnam. Di sana pasukan Vietcong berhasil mengambil alih kota tersebut dan menguasai sebagian besar wilayahnya. Saat itu, pasukan Vietcong tidak hanya menguasai kota, tetapi juga mengibarkan bendera mereka sebagai simbol kemenangan sementara. Pasukan Amerika bersama dengan pasukan Vietnam Selatan melancarkan serangan besar untuk merebut kembali kontrol atas kota tersebut. Mereka tidak hanya fokus pada pengusiran pasukan Vietcong dari Hue, tetapi juga berusaha untuk merobohkan tiang bendera yang menjadi simbol kemenangan sementara musuh. Wesh.
Pertempuran brutal yang telah berlangsung selama 28 hari membawa kehancuran dan kekerasan yang tak terbayangkan. Baik pasukan Amerika dan Vietnam Selatan maupun pasukan Vietcong mengalami kerugian yang sangat besar. Sekitar 700 tentara Amerika dan Vietnam Selatan dilaporkan gugur, sementara 4.000 lainnya terluka dalam pertempuran sengit ini. Di sisi lain, pasukan komunis juga mengalami kerugian besar. Diperkirakan 8.000 pasukan Vietcong telah gugur, menunjukkan betapa kerasnya mereka berusaha mempertahankan posisi mereka di tengah serangan balik yang hebat dari pasukan koalisi. Dan yang lebih tragis lagi, diperkirakan 3.000 hingga 6.000 warga sipil Vietnam Selatan menjadi korban di tengah kekacauan perang ini. Selama 8 bulan peperangan dalam ofensif Tet, Vietnam Utara kehilangan sekitar 8.000 pasukan. Kerugian besar ini memaksa mereka untuk merekrut anak-anak ke dalam militer demi mempertahankan kekuatan perang. Meskipun Vietnam Utara mengalami kerugian, ofensif Tet juga menjadi kegagalan besar bagi Amerika Serikat. Ketidakmampuan Amerika untuk mencapai kemenangan menyebabkan pemecatan Jenderal William Westmoreland dan Menteri Pertahanan Robert McNamara. Gambar-gambar mengerikan dari medan perang, termasuk yang berasal dari kamp Amerika di Quezon, menyebar luas dan mengubah opini publik di Amerika Serikat. Protes massal mulai muncul lagi di Washington, diikuti dengan peningkatan penolakan wajib militer dan desersi di kalangan tentara. Generasi muda Amerika mulai memberontak melawan kebijakan perang Vietnam, dan gerakan ini menyebar ke berbagai belahan dunia. Gelombang pemberontakan ini meluas ke kota-kota besar seperti Tokyo, Berlin, Madrid, London, Sydney, dan Paris. Oke, sepertinya sampai di sini dulu videonya ya.